persiapan hati kita, kita mau menyenangkan Tuhan lewat penyembahan kita, lewat pujian kita. Saya percaya Dia yang bertahta di atas pujian umatnya itu akan melawat kita pagi hari ini. Sekali lagi, mari saja kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika orang berkata mari kita datang ke rumah Tuhan. Hari ini, pagi ini, rumah kami menjadi rumah persinggahan buat Tuhan. Biar Engkau bukan hanya singgah pagi hari ini, tapi Engkau tinggal di dalam rumah kami. Biar kami terus ya Tuhan merasakan hadirat, terus mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kami mau melihat masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar, masih ada banyak sumber daya yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau semangat, kami mau tetap kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Angkat tangan bersama-sama. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Katakan, di sini pasti mujizat terjadi. Di sini pasti mujizatmu terjadi. Kami puji Engkau Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau hebat. Haleluya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan,
dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan, bagian yang terbaik yang Tuhan berikan pagi hari ini. Mari kita tangkap. Kamu menyatakan kerinduan kamu, betapa haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Sikapkan seperti yang terselubung selama ini. Nyatakan bagi kami, firman menjadi jawaban, firman-Mu solusi bagi kami. Kau taatiku Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh berkesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk keluarga kami, untuk istri, untuk anak, untuk suami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun atas kami, memberikan pengurapan, memberikan hikmat bagi kami. Jika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Kau mengurapi hati kami ya Bapa. Kau mengurapi pendengaran kami, Kau mengurapi panca indera kami, sehingga firman ini taburkan dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat, dan kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita sudah ada di bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober, tepatnya tanggal 18 Oktober. Tidak terasa waktu begitu cepat bergulir. Kita sudah masuki bulan 10 dari awal tahun Januari. Bapak Ibu, ketika dunia terkejut di mana ada pandemi COVID-19 di negara Cina pertama kali ada, semuanya terkejut, sesuatu yang baru terjadi. Di Indonesia masuk di bulan Maret, di Indonesia masuk COVID-19 tersebut. Pertama kali dikenal dengan kasus 01 dan 02. Sampai hari ini masih ada pandemi tersebut di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau selama 10 bulan terjadi pandemi ini, banyak orang yang kehilangan. Ada yang kehilangan pekerjaan, tadinya bekerja, tiba-tiba karena pandemi ini perusahaannya tidak bisa bergerak sehingga mereka kehilangan pekerjaan karena di PHK. Ada mungkin akibat dari pandemi ini, ada yang kehilangan hobinya. Biasanya sudah mempersiapkan traveling, baik itu di Lebaran Idul Fitri, baik itu nanti mungkin di Natalan atau liburan-liburan nasional. Banyak yang tidak bisa pergi, mungkin ada hobinya ke mall, nongkrong, dengarkan musik. Bapak Ibu, tidak bisa dilakukan lagi. Kehilangan hobinya, kehilangan komunitas, tempat berkumpul. Tidak bisa secara banyak-banyak berkumpul. Bahkan Bapak Ibu, banyak juga yang kehilangan anggota keluarga kita. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian ada juga yang mengalami kehilangan yang lain akibat dari pandemi ini. Sehingga ketika kita kehilangan, Bapak Ibu, itu membuat kita menjadi lelah, membuat kita mungkin jadi letih, stres, tidak bisa berpikir dengan baik, ada keputusasaan, kehilangan semangat, dan sebagainya. Itu tidak hanya dialami oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi dialami juga oleh seluruh orang, agama apapun, ras apapun, suku apapun. Mereka semua juga mengalami hal-hal yang sama seperti anak-anak Tuhan, seperti kita mengalami. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita mengalami hal-hal seperti itu? Kenapa kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan? Apakah Tuhan tidak tahu adanya pandemi ini? Apakah Tuhan membiarkan pandemi ini? Apakah Tuhan tidak bekerja di saat pandemi ini? Apakah Tuhan kehilangan kasih terhadap kita di pandemi ini? Bapak Ibu, satu jawaban simpel yang coba saya berikan pada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih mengalami masalah, kalau kita masih mengalami tekanan,
kalau kita seakan-akan dikejar oleh musuh-musuh kita? Jawabannya, karena kita masih hidup. Karena kita masih hidup, sehingga kita masih terus berproses, mengalami masalah, mengalami problem, mengalami tekanan, mengalami ujian, mengalami dikejar-kejar oleh musuh. Coba kalau kita sudah mati, tidak mungkin hal-hal seperti itu dikejar. Ada cerita seorang pemburu pergi ke hutan. Dia lihat burung banyak sekali. Akhirnya dia tembak itu burung karena banyak, secara membabi buta. Dari sekian banyak burung yang ditembak, ada 5 burung yang kena. Dari 5 burung yang kena tembak tersebut, 2 burung langsung jatuh klepek-klepek dan meninggal. Sedangkan 3 burung masih, walaupun kena tertembak, masih bisa terbang dikit-dikit, masih bisa terjalan secara tertatih-tatih. Pertanyaannya, pemburu tersebut akan terlebih dahulu mengejar yang mana? Bapak Ibu mungkin tahu jawabannya. Yang pasti, pemburu tersebut tidak akan mengejar burung yang sudah mati. Karena apa? Burung yang sudah mati tentu tidak dapat bergerak lagi, hanya diam di situ dan tinggal diambil. Sedangkan 3 burung yang masih bisa jalan tertatih-tatih, terbang sedikit-sedikit, masih bisa bergerak, dan itulah yang menjadi prioritas utama dari pemburu tersebut untuk dikejar. Kalau demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita selama kita masih hidup, tentu tekanan, masalah, problem akan terus ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan lelah, mungkin kita akan capek, mungkin sampai ke tingkat stres kita. Ya itulah namanya kita masih hidup. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ada pegangan firman Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita terus semakin kuat, dan kuat. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang selalu menopang kita. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pagi hari ini, kalau ada dari Bapak Ibu yang merasa letih, lesu, berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita kalau kita datang kepada Tuhan. Kata "aku akan memberi kelegaan kepadamu" kalau di Alkitab King James Version ditulis bahwa I will give you rest. I will give you rest. Artinya dia akan memberikan istirahat. Dia akan memberikan istirahat ketika kita datang pada dia dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat. Bapak Ibu, seringkali kita kalau dibilang istirahat, diartikan atau dimengerti oleh kita atau banyak orang mengerti kalau disebut istirahat itu seperti kita berhenti beraktivitas, atau bisa juga tidur, atau bisa juga diam, atau duduk-duduk santai. Aktivitas kita berhenti, itu yang namanya istirahat atau rest. Tidak ada yang salah, itu benar. Tapi itu semuanya artinya adalah aktivitas fisik kita, badan kita. Tidur, duduk, santai, diam, tidak bekerja, istirahat, makan mungkin. Itu aktivitas fisik kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada
aktivitas lain yang sesungguhnya tidak kalah berat, tidak kalah sulit selain daripada aktivitas fisik kita. Apakah itu? Yaitu aktivitas pikiran kita. Bapak Ibu, tubuh kita, badan kita mungkin perlu rest atau istirahat. Tapi pikiran kita juga perlu rest atau istirahat. Karena kerja antara pikiran dan tubuh kita, aktivitas fisik kita, bisa dibilang seimbang atau bahkan lebih berat kerja pikiran kita. Sebab itulah pikiran kita bukan hanya tubuh kita, bukan hanya fisik kita yang perlu istirahat, pikiran kita pun perlu istirahat. Karena seringkali kita dalam tidur aja nggak bisa pulas nih tidur. Kenapa? Kita masih berpikir. Mungkin berpikir bagaimana besok makan, bagaimana besok minum, bagaimana besok kita makai apa, bagaimana kehidupan besok, bagaimana pekerjaan di kantor. Itulah yang membuat pikiran kita terus bekerja, sedangkan badan kita atau fisik kita sudah istirahat. Dan di masa pandemi ini pikiran kita lebih berat lagi bekerja. Bapak Ibu, saya saksikan saya sendiri di mana bulan-bulan ini adalah masa pendaftaran untuk anak-anak sekolah. Anak saya satu yang besar akan masuk SMA, yang nomor 2 akan masuk SMP. Mereka akan berbarengan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya jauh-jauh hari sudah sedikit mempersiapkan untuk mereka. Tetapi ketika pandemi ini, persiapan yang sudah saya siapkan akhirnya tergerus karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih mendahului. Yang mau gak mau, saya harus lebih dahulukan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Di saat bulan-bulan seperti ini, sekolah-sekolah sudah buka pendaftaran, persiapan sekaya keuangan saya tidak ada. Tentu itu menjadi pikiran, menjadi beban pikiran. Dimanapun saya berada, kalau ingat tentang itu, pasti saya terus berpikir bagaimana caranya. Pikiran saya yang pertama adalah mencari sekolah yang lebih murah untuk biaya awalnya. Itulah yang terus kami pikirkan, sehingga saya mencari beberapa sekolah untuk supaya anak saya bisa pindah, bisa tetap sekolah tapi pindah ke sekolah yang lain. Dan itu pasti menjadi beban yang harus terus dipikirkan, walaupun fisik saya sedang tidur, sedang istirahat, sedang tidak beraktivitas, tapi pikiran saya terus bekerja. Kenapa pikiran kita tuh terus bekerja, terus memikirkan, terus berpikir tanpa istirahat? Karena Bapak Ibu sekalian, pikiran adalah tempat pertarungan. Pikiran adalah medan pertempuran.
Pikiran adalah tempat pertama kali pertarungan itu dimulai. Sehingga melalui pikiran itulah kita bisa menang, atau musuh yang bisa menang atas pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat 3 berkata, memang kami masih hidup di dunia ini. Ini kata Paulus. Memang kami masih hidup di dunia ini. Kita semua masih hidup di dunia ini. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi kata Paulus katakan, kami masih hidup di dunia tapi tidak berjuang secara duniawi. Mari, memang kita masih berpikir. Saya juga masih berpikir. Tetapi marilah pikiran kita, kata firman Tuhan, jangan secara duniawi. Saya ajak Bapak Ibu sekalian yang terus mungkin pikirannya masih bekerja, masih terus memikirkan sesuatu yang tidak mengistirahat pikiran tersebut. Kita memang masih hidup di dunia, tapi marilah kita berjuang, marilah kita berpikir tidak secara duniawi. Karena senjata kami, ayat 4 katakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, perjuangan kita tidak memakai senjata duniawi, tetapi memakai senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, yang sanggup untuk melumpuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan melumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ayat ini mengatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus menawan pikiran kita, kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus walaupun kita masih di dunia. Karena apa? Karena senjata, kita dikasih senjata, kuat senjata yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Seringkali mulai pikiran inilah kita diacak-acak, diobrak-abrik oleh musuh kita. Firman Tuhan katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku melalui kekayaan dan kemuliaan adalah Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tapi berapa banyak yang kebutuhan kita belum dipenuhi oleh Tuhan? Mungkin Bapak Ibu pikir ini ayat ini gak tepat sama saya. Ayat ini bukan untuk saya. Ayat ini bahkan salah. Ayat ini mungkin pilih kasih Tuhan. Karena apa? Karena pikiran kita dikacaukan oleh musuh. Sebab itulah pentingnya pikiran kita selalu kita taklukkan kepada Kristus, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada contoh bagaimana pikiran yang diputarbalikkan sehingga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di Kejadian 3:1-5 ini bercerita tentang ular yang berkomunikasi dengan Hawa. Di ayat 1 dikatakan bahwa ular itu berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, kata ular. Ya, tentulah semua pohon yang ada di taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan berfirman, semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh kamu makan. Tetapi sama iblis digoda pikiran Hawa, dikatakan tidak boleh dimakan. Hawa tidak terpancing dengan apa yang dikatakan itu. Ayat 2 berkata,
Lalu saud perempuan kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Pikirannya masih benar, ya, masih ingat firman Tuhan karena boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba, nanti kamu mati. Firman Tuhan ketika Hawa di ayat 2 masih benar, tapi ayat 3, jangan kamu makan dan raba. Padahal firman Tuhan katakan jangan makan aja, nggak ada jangan raba. Hawa mulai terpancing pikirannya dengan perkataan ular tersebut. Ayat 4 berkata, tetapi ular itu berkata perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Kalau dikatakan bahwa ketika kamu makan akan mati, tetapi ular katakan sekali-kali tidak akan mati. Ayat 5 dikatakan, tetapi Allah mengetahui. Inilah pikiran dibalikkan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Ya. Ketika kamu makan buah tersebut, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini diputar balikkan oleh ular. Padahal Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan manusia pertama kali di Kejadian 1 ayat 27, dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ya, jadi manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Artinya manusia, Adam dan Hawa serupa dengan Allah. Jadi tidak perlu makan buah tersebut. Sebenarnya manusia, Hawa, Adam udah seperti Allah. Karena apa? Serupa dengan Allah diciptakannya. Tapi inilah yang diputar balikan oleh musuh, dalam hal ini ular, sehingga pikiran Hawa menjadi kacau. Tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, tidak lagi sesuai dengan pikiran Allah, tidak lagi sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seringkali kita juga demikian. Mazmur 23 katakan, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembala tugasnya adalah menuntun kepada rumput yang hijau. Seringkali kita tidak dapat rumput yang hijau, dapat rumput yang kering. Mungkin kerjaannya lagi kering, tidak dapat kerjaan yang baik. Mungkin promosinya lagi kering, tidak ada promosi yang baik. Mungkin kesehatannya lagi kering, kita lagi mengalami sakit. Mungkin anak kita lagi kurang baik, lagi kering. Tapi firman Tuhan dikatakan, Tuhan itu gembala yang baik, yang membawa kita kepada rumput yang hijau. Kalau kita dikacaukan, pikiran kita dikacaukan, oh bagaimana besok, oh bagaimana hari depan, bagaimana dengan kerjaan saya, bagaimana dengan anak saya, terus kita pikirkan. Pikiran itu terus bekerja melebihi daripada tubuh kita, melebihi daripada aktivitas fisik kita. Untuk itu Tuhan katakan, untuk kita dapat memenangi pikiran tersebut, supaya kita menang dalam pikiran kita, firman Tuhan katakan, marilah, datanglah kepadaku, semua yang letih susu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, aku akan memberikan istirahat kepadamu, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, supaya pikiran kita boleh beristirahat di dalam Dia. Kita datang kepada pikiran Kristus, supaya kita boleh istirahat, rest
in Him. Beristirahat di dalam Tuhan. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa beristirahat di dalam Tuhan? Sehingga kita bisa menemukan pikiran-pikiran Tuhan yang menjadi senjata rohani kita. Yang pertama yaitu kita dapat membaca Alkitab terus-menerus dalam kehidupan kita, hari lepas hari, bahkan pagi, siang, malam, di mana ada kesempatan. Mari kita baca Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita baca firman, kita sedang membaca Allah. Kita dapat menemukan pikiran-pikiran Allah di dalam firman tersebut. Kita dapat menemukan senjata-senjata rohani kita di dalam firman tersebut. Karena apa? Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita baca firman Tuhan, sama saja kita sedang membaca pikiran Allah. Kalau kita baca firman Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, yang memberikan hari depan penuh dengan harapan. Artinya Allah berjanji memberikan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pikiran Allah memberikan hari depan kepada kita. Kalau firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Artinya setiap masalah, setiap problem kita, setiap tekanan hidup kita, walaupun ada, tapi kita dapat menanggung. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdikan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi saat kita tidak kuat, pasti Dia akan turun tangan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Di mana lagi kita dapat istirahat pikiran kita? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengenal pikiran Allah. Kita dapat beristirahat di dalam Tuhan. Pikiran kita rest in Him, beristirahat di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu dalam persekutuan dengan Allah melalui pujian dan penyembahan. Mazmur 139 ayat 1, 2, dan 17 berkata, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan tahu kita. Dia mengenal kita. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi pikiran kita itu Tuhan tahu seberapa pikiran kita. Ayat 17 yang dahsyat, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Pikiran Tuhan jauh melebihi pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita kecil, pikiran Allah besar, lebih baik kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Ya. Yang menjadi beban-beban pikiran kita, lebih baik kita serahkan kepada Tuhan. Karena pikiran Tuhan jauh lebih besar. Dia sanggup memikirkan segalanya. Mari Bapak Ibu sekalian, istirahatkan pikiran kita. Istirahatkan pikiran kita di dalam Tuhan. Maka kita akan mengerti strategi Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu pikiran kita beristirahat di dalam Tuhan, maka kita akan menerima
Satu adalah damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 berkatakan, janganlah hendak kamu khawatir. Jangan khawatir. Khawatir ini sering kali menjadi kita. Matius 6 kata kita sering khawatir karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Artinya secara fisik kita sering khawatir, ya, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu ketika kekhawatiran kita lepaskan, kita nyatakan di dalam doa apa yang menjadi kebutuhan kita, maka damai sejahtera akan memelihara kita. Yang kedua, ketika pikiran kita beristirahat di dalam Tuhan, yang kedua kita akan menerima kasih Tuhan yang menyertai kita. Mazmur 94 ayat 18 kata, ketika aku berpikir kakiku goyang. Ya, pengasuh katakan, ketika aku berpikir, dia berpikir, aduh capek, aduh lelah, sehingga apa? Kakiku goyang. Maka kasih setia Tuhan, ya Allah, menyokong aku. Ketika kita berpikir, aduh sudah lelah, capek, nggak kuat lagi, maka kasih setia Tuhan akan menopang kita, memberi kekuatan, memberikan penghiburan. Kalau kita, pikiran kita beristirahat di dalam Tuhan. Yang ketiga, ketika pikiran kita beristirahat di dalam Tuhan, ada penghiburan. Mazmur 94 ayat 19 kata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, apabila bertambah banyak pikiran di dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, ada penghiburan Tuhan. Ada penghiburan Tuhan sehingga yang memberikan kesukaan bagi kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa aktivitas fisik kita, tubuh kita mungkin lelah, perlu istirahat. Tapi ketahuilah, aktivitas pikiran kita juga sama beratnya, sama melelahkannya. Sebab itu mari saya ajak kita datang kepada Tuhan, istirahatkan pikiran kita, datang kepada Tuhan yang letih, lesu, berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan, dia akan memberikan istirahat kepada kita, sehingga pikiran kita kembali mendapatkan damai sejahtera. Kasih Tuhan menyertai kita dan ada penghiburan daripada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman ini memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang ditaburkan. Biarlah Tuhan, kasih setiamu kami percaya tidak akan berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Kami yang letih, lesu, berbeban berat, kami yang mengalami cobaan, masalah, tekanan dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Tuhan, mungkin tubuh kami lelah, tubuh kami letih, terlebih lagi ya Bapak. Mungkin pikiran kami letih, lesu ya Bapak. Pikiran kami berbeban berat ya Bapak. Bapak, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau berkata, Tuhan, Engkau akan memberi kelegaan, Engkau akan memberikan istirahat bagi kami, sehingga pikiran kami disegarkan Tuhan, sehingga perjuangan kami Tuhan, sehingga perjuangan kami tidak memakai Tuhan cara-cara duniawi, tapi kami memakai dengan cara daripada Engkau yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan seluruh umat-Mu, berkati dimanapun yang mendengarkan siaran ini. Biarlah firman ini terus dapat bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Saatnya kami akan berpisah satu sama lain. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, dan cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput di awan kita, di awan-awan permai kita. Yang percaya menerima sama-sama kita katakan amin.